Halo semua, hari ini kita akan membahas salah satu keputusan paling penting dan juga paling mahal dalam dunia bisnis. Di mana sih lokasi terbaik untuk membangun sebuah pabrik? Ini bukan keputusan main-main loh, karena bisa menentukan nasib sebuah perusahaan. Coba deh bayangin, kamu punya produk yang revolusioner, rencana bisnis yang matang, dan investor udah percaya sama kamu. Nah, pertanyaan besarnya sekarang bukan lagi apa yang mau dibuat, tapi di mana pabriknya akan berdiri. Di mana kamu akan meletakkan batu pertama untuk bisnismu. Dan jangan anggap enteng pertanyaan ini ya. Seperti yang ditekankan di sini, pemilihan lokasi ini bukan sekedar urusan logistik. Ini soal hidup atau matinya perusahaan. Salah pilih, ide brilianmu bisa jadi cuma tinggal celita. Jadi gimana dong caranya? Nah, kita akan bedah prosesnya dalam 5 langkah utama. Kita akan mulai dari yang sifatnya pakai intuisi dan pengamatan, lalu kita ubah jadi data yang bisa diukur, kita hitung-hitungan biayanya, sampai akhirnya kita pecahkan teka-teki distribusi yang kelihatannya rumit. Yuk, kita mulai? Oke, kita masuk ke langkah pertama. Anggap saja ini fase pengintaian. Jadi sebelum kita pusing dengan angka-angka, kita perlu paham dulu nih, faktor-faktor kualitatif apa saja sih yang membuat sebuah lokasi itu bagus? Nah, yang menarik dari daftar ini adalah semua faktor ini tuh saling terkait. Kamu nggak bisa cuma milih satu. Kamu butuh dukungan dari masyarakat sekitar, akses gampang ke pelanggan dan pemasok, tenaga kerja yang mumpuni, dan ini yang sering terlupakan, lahan buat berkembang di masa depan. Ini adalah fondasi dari semua keputusan kita nanti. Setelah kita tahu apa saja yang harus dicari, pertanyaannya, bagaimana cara kita membandingkan lokasi yang satu dengan yang lain? Kan nggak bisa cuma pakai perasaan. Nah, disinilah kita mulai beralih dari pengamatan menjadi analisis. Mari kita ubah penilaian subjektif jadi skor yang objektif. Metodenya sebenarnya cukup cerdas dan simpel. Kita ambil penilaian kualitatif kita, ya feeling kita soal sebuah lokasi, lalu kita kasih bobot angka. Ini memaksa kita untuk konsisten dan membuat perbandingan jadi jauh lebih adil dan mudah. Nah, ini dia gambaran awalnya. Ada 4 calon lokasi, dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Lokasi A misalnya, kuat di sisi masyarakat dan tenaga kerja, tapi lemah di bahan baku. Sebaliknya, lokasi C justru kuat di bahan baku. Kalau tanpa sistem penilaian, pusing kan menentukan mana yang lebih unggul? Jadi, prosesnya cuma 3 langkah simpel ini. Pertama, kita nilai. Kedua, kita kasih skor. Ketiga, kita jumlahkan. Dengan memberi bobot, di mana baik punya nilai yang jauh lebih tinggi daripada kurang, kita bisa melihat gambaran yang lebih jernih dan objektif. Dan ini dia hasilnya. Setelah dihitung, kelihatan jelas kalau lokasi A unggul dengan skor 51, diikuti oleh lokasi C. Metode ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada yang sempurna, lokasi A punya kombinasi faktor-faktor positif yang paling seimbang. Heads, tapi tunggu dulu. Penilaian kualitatif tadi baru setengah dari cerita. Sekarang, mari kita bicara soal yang paling krusial, uang. Lokasi yang terasa baik belum tentu merupakan lokasi yang paling menguntungkan secara finansial loh. Mari kita bedah angkanya. Pertama, ada biaya tetap. Ini adalah biaya yang harus kamu bayar, nggak peduli kamu produksi banyak atau sedikit. Coba perhatikan, lokasi B punya biaya tetap tahunan paling rendah, yaitu 450 juta rupiah. Sekilas kelihatan menarik banget kan? Tapi, nah, ini dia bagian yang mengejutkannya. Lokasi B, yang biaya tetapnya paling rendah tadi, justru punya biaya variabel per unit paling tinggi, Rp1.800. Artinya apa? Semakin banyak kamu berproduksi, biayanya jadi semakin mahal. Ini yang menciptakan sebuah dilema. Jadi gimana kita menyelesaikan dilema ini? Jawabannya ada di rumus sederhana ini. Rumus ini membantu kita sadar bahwa pilihan lokasi itu bukanlah keputusan yang statis. Pilihan terbaik bisa berubah-ubah, tergantung pada satu faktor kunci, seberapa banyak produk yang kamu rencanakan untuk dibuat. Dan ini dia kesimpulannya, jelas banget. Kalau kamu berencana produksi kurang dari 100.000 unit, biaya tetap lokasi B yang rendah membuatnya jadi pemenang. Tapi, kalau ambisimu besar dan mau produksi lebih dari itu, misalnya 130.000 unit, biaya variabel lokasi C yang lebih rendah menjadikannya pilihan yang lebih hemat dalam jangka panjang. Jadi, pilihan terbaik sangat bergantung pada strategi produksimu. Oke, anggap kita sudah memilih lokasi. Pekerjaan kita belum selesai. Sekarang kita perlu memecahkan teka-teki terakhir, dan ini yang paling rumit. Bagaimana cara mendistribusikan produk dari beberapa pabrik ke beberapa gudang dengan biaya serendah mungkin?
Untuk memecahkan teka-teki ini, para ahli logistik sering memulai dengan metode sederhana yang disebut aturan sudut barat laut. Gampangnya, kita mulai dari sudut kiri atas tabel dan mengalokasikan unit sebanyak mungkin. Ini cara cepat untuk dapat solusi awal, tapi seperti yang akan kita lihat, ini hampir tidak pernah jadi yang termurah. Anggap saja ini titik awal kita, bukan tujuan akhir. Dan hasilnya, biaya awal kita adalah 3,26 juta rupiah. Angka ini adalah patokan kita. Setiap rupiah yang bisa kita pangkas dari sini adalah keuntungan langsung yang masuk ke kantong perusahaan. Jelas, kita bisa melakukan yang jauh lebih baik dari ini. Disinilah keajaiban metode stepping stone dimulai. Coba perhatikan alurnya. Kita identifikasi rute yang tadinya tidak terpakai, tapi berpotensi lebih murah. Lalu kita meminjam unit dari rute lain untuk mengisinya. Di sini, kita memindahkan 50 unit. Ini menciptakan reaksi berantai, memaksa kita menyeimbangkan kembali seluruh jaringan. Ini seperti main catur logistik. Setiap langkah harus diperhitungkan. Hasilnya, luar biasa. Hanya dengan satu pergeseran cerdas, kita berhasil memangkas biaya sebesar 1 juta rupiah. Ini menunjukkan betapa besarnya potensi penghematan dari optimalisasi logistik yang cermat. Tapi optimisasi itu proses berulang. Kita belum selesai. Dengan menganalisis kembali, kita menemukan satu lagi pergeseran strategis yang menjanjikan penghematan. Kali ini, kita melihat peluang untuk mengatur ulang pengiriman antara beberapa pabrik dan gudang. Perhatikan alur pergeseran yang baru ini. Ini adalah langkah terakhir yang akan membawa kita ke efisiensi maksimum. Dan inilah angka akhirnya. Total biaya optimal sebesar Rp2.020.000. Kalau kita bandingkan dengan titik awal kita telah menghemat lebih dari 1,2 juta rupiah hanya dengan merencanakan rute distribusi secara cerdas. Jadi, bisa kita lihat memilih lokasi pabrik yang sempurna itu adalah perpaduan antara seni dan sains. Mulai dari penilaian kualitatif, analisis biaya yang mendalam, sampai optimalisasi logistik yang rumit. Keputusan terbaik lahir dari penggabungan ketiganya. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan. Seiring teknologi mengubah cara kita bekerja, faktor manakah yang menurutmu akan paling menentukan pilihan lokasi pabrik di masa depan?